Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Suci Malina Kiri. Di video kali ini aku akan menjelaskan tugas kelas industri yang ke-6, yaitu membuat sistem manajemen gaji. Deskripsi soalnya, buatlah sebuah aplikasi berbasis HP yang berjalan di terminal untuk mengelola gaji karyawan. Aplikasi ini harus mampu melakukan operasi CRUD, yaitu create, read, update, dan delete, serta menghitung gaji karyawan berdasarkan data yang dimasukkan. Semua data karyawan akan disimpan dalam sebuah database MySQL. Langkah kerjanya, pastikan koneksi internet berjalan dengan baik. Koneksi internet juga sudah berjalan dan MySQL-nya juga sudah dinyalakan. Lalu, isi terlebih dahulu tabel jabatan seperti keterangan berikut. 1. Nama manajer. 2. Supervisor. 3. Staff. Ini di tabel jabatan. Lalu gaji pokoknya segini dan terminal segini. Oke, kita lihat di sini. Sedikit lama. Nah, di sini udah ada. Ini manajer, gaji pokoknya 10 juta, tunjangannya 3 juta. Di sini ada supervisor 7 juta dan 2 juta. Di sini staff 5 juta dan 1 juta. Lalu isi tabel lembur dengan tarif 25.000. Tabel lembur tarifnya 25.000. Lalu isi tabel rating dengan keterangan seperti berikut. Di tabel rating segini, tapi kita di sininya menggunakan desimal. Lalu, ketika menambahkan karyawan, user harus menambahkan jabatan sesuai dengan jabatan yang ada pada tabel jabatan. Jika user menginput jabatan selain yang ada pada tabel jabatan, maka muncul pesan error. Jadi, ketika user memasukkan jabatannya selain dari ini, codingannya akan error. Lalu berikutnya, ketika menambahkan karyawan, maka karyawan akan disimpan ke tabel karyawan. Nah, jadi akan disimpan ke tabel karyawan ini. Jadi akan bertambah ke sini. Lalu, ketika user melakukan aksi hitung gaji, maka masukkan hasil perhitungan ke dalam tabel gaji. Nanti jadi bakal ada di sini. Kalau kita melakukan perhitungan gaji, gunakan perhitungan yang ada pada soal tugas logika dan algoritma. Ini tugas yang awal. Yang awal pertama tugas industri. Oke, langkah kerjanya udah. Kita melihat ke sini ya. Di sini ada koneksi dan main PHP. Koneksi PHP itu untuk mengkoneksikan PHP dengan database kantor. Nah, ini dengan database kantor. Jadi, jika koneksinya berhasil, akan ada muncul koneksi berhasil. Tapi jika koneksinya error, ya akan muncul error atau gagal. Lalu di sini ada main PHP. Ini include untuk mengkoneksikan main PHP dengan koneksi PHP. Lalu di sini ada function. Nah, jadi kita langsung aja lihat sambil lihat di terminalnya. Jadi kita jalankan ya. Di sini ada function tampilkan menu. Jadi function tampilkan menu itu untuk ini menampilkan menu seperti ini. Jadi ada yang di codingannya juga. Lalu di sini ada while true, tampilkan menu. Jadi ini untuk pilihan 1, 2, 3 atau seterusnya. Lalu ada function lihat karyawan. Nah, jadi kalau kita memasukkan case 1, ini akan muncul function lihat karyawan. Akan muncul
muncul seperti ini. Lihat karyawan. Jadi langsung muncul daftar karyawannya. Di sini ada, lalu ada tambahkan karyawan. Jadi kalau misalkan kita masukin angka 2, case 2, kita akan bisa menambahkan karyawan. Ini codingannya. Nah, masukkan nama karyawan. Misalkan namanya Suci. Masukkan divisinya manajer. Oh my god, salah. Harusnya divisinya tuh IT atau enggak apa gitu. Kita coba dulu. Aktif, ininya pilih jabatannya dulu aja. Nah, kalau berhasil akan ada bacaan karyawan berhasil ditambahkan. Tapi mari kita lihat ya, soalnya tadi salah masukin divisinya. Ini kita lihat karyawan lagi. Jadi kita masukkan angka 1. Ada, jadi terserah itu mau divisinya mau apa aja, terserah. Tapi yang ketergantungan itu hanya sebagai manajer, sebagai atau staff. Lalu ada update karyawan. Kita coba update karyawan. Nah, masukkan ID karyawan yang akan diupdate. Nah, ini ada pilihannya. Kita masukkan yang tadi baru aja ya. Masukkan nama baru. Namanya apa ya? Divisinya ID. Namanya kalau berhasil ada bacaan karyawan berhasil di-update. Nomor 1. Nah, kan udah berhasil di-update. Nah, ini untuk codingan update karyawannya menggunakan function juga sama. Lalu di sini ada function hapus karyawan. Kita coba hapus karyawan. Adiknya juga nomor 7. Nah, kalau berhasil, kami pun berhasil dihapus. Lihat lagi. Nah, udah gak ada kan? Tadinya kan ada Adita tuh. Sekarang udah gak ada. Itu berarti berhasil hapusnya. Lalu yang terakhir, di sini ada hitung gaji karyawan. Nah, ini rumit nih, tapi ya kita coba aja. Mobilnya aja ya. Masukkan jumlah jam lembur ya. Ratingnya 5. Kan ini detail gajinya. Jadi gaji pokoknya 7 juta, tunjangannya 2 juta, lemburnya kan tadi 25.000 per jam. Ini dikali 3 jadi 75.000, terus kerjanya segini, total pendapatnya segini. Oke, berarti udah berhasil semua ya. Ini codingan untuk sistem, bukan, ini untuk hitung gaji karyawan. Lalu kita pilih keluar, dan kalau keluar ya udah, kita kembali lagi ke setelan awal yang tadi. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.
pasti sudah menonton.